Manifest perilaku pragmatis yang mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat, menempatkannya sebagai bangsa yang penuh paradoks. Batasan idealisme dan pragmatisme menjadi kabur demi tujuan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta kepentingan utama mempertahankan superioritas. Sehingga dalam prakteknya, tidak memiliki tujuan ideologis yang jelas, tidak jarang mengabaikan moralitas, oportunis dan menganggap segalanya memungkinkan. Timur Tengah menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II, menyusul Perang Dingin Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat, dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Kedua negara adidaya tersebut berebut pengaruh untuk menggantikan peran tradisional dominan kekuatan Eropa sebelumnya, Inggris dan Perancis, yang menyusut di wilayah tersebut. Amerika Serikat berupaya menghadang ekspansi Uni Soviet dengan mensponsori Perjanjian Kerjasama Timur Tengah, Pakta Baghdad, yang kemudian melahirkan NATO pada 15 April tahun 1955, dan berganti nama, CENTU, pada 1959. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991, mengakhiri era Perang Dingin dan ancaman Uni Soviet di kawasan Timur Tengah, sekaligus menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya dominan tunggal. Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah mampu mengamankan akses strategis atas minyak di wilayah Teluk, mendukung dan melindungi kedaulatan Israel, mempertahankan pangkalan militer, membela klien negara dan rezim yang bekerja sama menolak gerakan Islam dan kelompok teroris yang dianggap memusuhinya. Tatanan dunia baru yang muncul pasca Perang Dingin memberikan kesempatan besar bagi Amerika Serikat untuk memanfaatkan perserikatan bangsa-bangsa dan segenap perangkatnya dalam memuluskan kebijakan politik di Timur Tengah. Dengan segala kekuatannya, Amerika Serikat mampu mendapatkan dukungan dari para pemimpin negara Timur Tengah untuk menjalankan agenda politik dan mengintervensi kebijakan ekonomi di kawasan tersebut. Upaya melepaskan diri dari hegemoni dan skenario politik Amerika Serikat bisa berakibat sanksi pengucilan terhadap mereka, dan selanjutnya dicap sebagai musuh bersama seperti dialami Iran hingga saat ini. Sehingga alih-alih berupaya melepaskan diri, sebagian di antara mereka justru lebih memilih bersekutu. Dalam banyak hal, sikap dan pendirian negara-negara sekutu Amerika di Timur Tengah semakin menegaskan cengkraman hegemoni Amerika Serikat. Selain itu, juga turut menjadi penghambat proses perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Negara-negara Timur Tengah terpecah kubu dukungannya pada dua kelompok perjuangan Palestina saat ini, yaitu kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza dan anti-Amerika, dengan kelompok Fatah PLO yang menguasai wilayah tepi barat dan pro-Amerika. Berikut adalah 9 negara sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Israel. Amerika Serikat adalah pendukung pembentukan negara Yahudi, sekaligus negara pertama yang mengakui kenegaraan Israel saat mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada 1948. Selain pemberi paket bantuan keuangan, Amerika Serikat telah menjadi mitra dagang terbesar Israel, dengan perdagangan bilateral tahunan senilai $50 miliar Amerika. Israel merupakan penerima bantuan militer, dan satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang mengoperasikan jet tempur siluman F-35 Amerika.
Selain itu, Amerika terus mendanai operasi kontraterorisme, keamanan perbatasan, dan keamanan semenanjung Sinai dan jalur Gaza. Saudi Arabia. Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan saling ketergantungan. Amerika Serikat sangat membutuhkan pasokan minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya. Sedang pada sisi lain, Arab Saudi sangat tergantung pada keterlibatan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Arab Saudi merupakan pelanggan penjualan militer asing terbesar bagi Amerika Serikat, yang juga diberikan pelatihan dan bantuan keamanan. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab merupakan pasar ekspor terbesar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, dan lebih dari 1.000 perusahaan Amerika Serikat beroperasi di negara tersebut. Uni Emirat juga satu-satunya negara Arab yang berpartisipasi bersama Amerika Serikat dalam 6 aksi koalisi selama 30 tahun terakhir. Di Afghanistan, Libya, Somalia, Bosnia Kosovo, Perang Teluk, dan perang melawan ISIS. Yordania. Sejak tahun 1951, Amerika Serikat telah memberikan bantuan lebih dari 20 miliar dolar kepada Yordania. Dukungan Amerika Serikat telah membantu Yordania menghadapi kerentanan keamanan internal dan eksternal, dampak posisi geografisnya yang terjepit di antara Israel, Suriah, Irak, dan Saudi Arabia. Posisi yang dimanfaatkan sebagai penyangga penting strategi politik Amerika Serikat, dengan konsesi, bantuan persenjataan dan pelatihan militer. Mesir. Pasca perjanjian damai dengan Israel pada 1978, Mesir telah memperoleh lebih dari 50 miliar dolar bantuan militer dan 30 miliar dolar bantuan ekonomi, yang menjadikannya penerima bantuan militer Amerika Serikat non-NATO terbesar kedua setelah Israel. Turki. Sekulerisme Turki yang berorientasi Barat, telah memberikan landasan nilai-nilai bersama antara kedua negara. Selain menjadi sekutu utama di Timur Tengah, Turki juga merupakan sekutu Amerika di NATO. Kedua negara bekerja sama dalam berbagai isu keamanan termasuk perang melawan ISIS. Bahkan pangkalan udara Incirlik digunakan oleh Angkatan Udara Amerika dalam berbagai operasi militer dan misi pengintai di kawasan Timur Tengah. Hubungan militer yang erat dengan Amerika Serikat menjadikan Turki sebagai lokasi markas depan Komando Pusat dan Pusat Operasi Udara Gabungan Amerika di kawasan Timur Tengah. Qatar. Amerika Serikat telah secara resmi menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO, sehingga memberikan hak ekonomi dan militer khusus kepada negara Teluk tersebut, dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Dan pangkalan militer Al-Udeid menjadi salah satu pangkalan militer terbesar di Timur Tengah, yang digunakan Angkatan Udara Amerika dan juga pasukan dari berbagai negara sekutu untuk operasi militer di kawasan. Kuwait. Sejak tahun 2003, Kuwait menjadi platform utama bagi operasi Amerika Serikat dan koalisi di Irak, dan telah memainkan peran serupa dalam perang melawan ISIS. Sebagai anggota koalisi global untuk mengalahkan ISIS, Kuwait menjadi tuan rumah markas besar Satuan Tugas Gabungan, Operasi Inherent Resolve.
juga merupakan mitra penting dalam upaya kontraterorisme Amerika Serikat, termasuk upaya memblokir pendanaan kelompok teroris. Dua pangkalan udara, Ali Al-Salim dan Ahmad Al-Jaber, digunakan Amerika Serikat untuk keperluan logistik, pelatihan, sekaligus basis berbagai operasi militer di Timur Tengah. Irak. Sejak tumbangnya rezim Saddam Hussein, Irak telah menjadi sekutu Amerika. Keterlibatan politik dan militer Amerika pasca invasi ke Irak, dan hubungan timbal balik yang mengakar setelahnya, menjadikan keduanya mitra strategis. Amerika Serikat menggelontorkan bantuan ratusan juta dolar, dan pelatihan militer setiap tahunnya. Dua pangkalan udara Irak, Erbil dan Asad, dijadikan pangkalan militer yang digunakan pasukan Amerika Serikat untuk mendukung pasukan Irak dalam perang melawan ISIS. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.